Markus pasal 14 ayat yang ke-32. Di Taman Getsemani. Yang di rumah, yang juga di tempat ini, simak baik-baik. Lalu sampailah Yesus dan murid-muridnya ke suatu tempat yang bernama Getsemani. Kata Yesus kepada murid-muridnya, duduklah di sini, sementara aku berdoa. Saya minta Anda ngerti, semua lihat saya ke depan, perhatikan. Ini pentingnya ya, kalau Anda mengalami suatu pergumulan yang berat. Nanti katakan amin. Kalau Anda mengalami tekanan, karena siapapun yang masih hidup, pasti mengalami satu tekanan. Dan ini pentingnya Anda berdoa. Kenapa Tuhan ngomong sama saya begini? Kenapa Anda jadi begini? Karena berdoa itu akan melawan yang fisik dan roh. Katakan. Karena berdoa itu percaya meskipun belum melihat. Katakan. Berdoa, lihat saya ke depan. Berdoa itu Anda struggle, ya, Anda bergumul untuk mengerti apa, lihat saya ke depan, apa yang Tuhan mau. Kalau Anda baca sini ya. Kata Yesus kepada murid-murid, duduklah di sini, sementara aku berdoa. Yesus saja perhatikan, mengalami pergumulan yang berat. Yesus saja. Apalagi kita. Yesus, ya dengar baik-baik. Yesus itu mengalami suatu tantangan yang terberat di Taman Getsemani. Kenapa? Akan menyerahkan hidupnya. Yesus. Apalagi kita. Dan yang Tuhan ajarkan kita, dalam keadaan bergumul berat, saudara, berdoa itu penting. Bukan cara cari bala bantuan, bukan. Tapi berdoa. Cari Tuhan. Ya, murid-muridnya diajak. Tapi nanti Anda akan ngerti bagaimana orang itu ada dua sisi. Yang satu berdoa, yang satu tidur. Rupanya ajakan itu belum tentu semua sepakat. Lanjutnya, firmannya pendek saja. Ayat berikutnya. Dan ia membawa Petrus, Yakobus dan Yohanes sertanya. Ia, perhatikan, Yesus nih sangat takut dan apa? Lalu katanya kepada mereka, hatiku sangat sedih. Seperti mau mati rasanya. Tinggal di sini. Untuk apa? Berjaga-jaga. Berjaga-jaga, semua lihat ke depan. Berjaga-jaga ini penting. Saya minta Anda apapun, saudara. Anda mau pelayanan, Anda mau sekolah teologi, Anda mau teologi. Tapi kalau rohmu tidak berjaga-jaga, itu kedagingan lebih kental. Karena tidak ada sorga gandeng-gandengan, tidak ada. Semua akan dihakimi menurut perbuatannya masing-masing. Ngerti angkat tangan? Akan dihakimi, berjaga-jaga. Perhatikan, ia membawa Petrus, Yakobus, Yohanes sertanya. Yesus sangat takut dan gentar. Lalu kata Yesus kepada mereka, hatiku sangat sedih. Seperti mau mati rasanya. Jadi saya minta Anda ngerti ya, apa yang Tuhan nyatakan sama saya. Kalau apapun yang Anda alami, di tengah apapun, yang paling sulit sekalipun. Dalam nama Yesus, yang paling sulit sekalipun. Berdoa. Anda gak usah bingung apapun, doa. Touch heaven and change the earth. Setuju, tepuk tangan bagi Yesus. Jamah sorga ngubah dunia. Sangat sulit sampai mau mati. Sampai mau mati. Ayat yang ke-35. Iya, perhatikan saya. Ia maju sedikit. Dan lihat cara Tuhan. Merebahkan diri ke tanah. Dan berdoa supaya, perhatikan baik-baik semua, perhatikan baik-baik. Sekiranya mungkin, saat itu lalu daripadanya. Saya minta Anda ngerti, kalau Tuhan izinkan, itu bisa lewat. Kalau Tuhan izinkan. Kenapa dia berdoa? Makanya saya bilang, kenapa Tuhan ngomong sama saya soal Getsemani hari ini. Karena itu berdoa, Anda akan mengalami pertentangan antara roh sama daging. Kalau, lihat saya ke depan, kalau dagingmu ngomong, kalau bisa, ini jangan aku alami, kalau bisa. Makanya penting, saudara, lihat di rumah. Makanya penting, kalau Anda tidak berdoa, kedagingan pasti lebih dominan. Kegerakan apapun yang terjadi dalam pelayananmu, dalam hidupmu, kalau Anda berdoa. Anda boleh deklarasi tanpa doa, tidak ada kuasa. Nanti katakan amin. Ada banyak orang deklarasi, wah suaranya kenceng, tapi tidak ada power. Itu saya tahu bedanya. Ini punya kuasa, tidak kenceng suaranya, tapi have a power. Pasti kuasanya dari mana? Dari dia intim sama Tuhan.
Beda dengan orang yang teriak tapi nggak intim, saudara. Itu kosong. Sudah tahu, makanya ia maju sedikit merebahkan diri ke tanah, Yesus ini. Dan berdoa supaya perhatikan, sekiranya mungkin saat itu lalu daripada, artinya begini, kalau bisa ini diambil, karena dengan baik, karena dengan doa dia harus ngerti apa kehendak Tuhan dan bukan kehendaknya. Dan ini sangat jarang. Banyak kita berdoa minta kehendak kita jadi bukan kehendak Tuhan, betul apa enggak? Contoh, saya pernah doakan seorang ibu, itu sore hari. Saya ke sana, ke rumah sakit, itu semua keluarga sudah kumpul. Lalu, waktu saya doa, anak rohani saya ada di sana. Orang tuanya, waktu saya doa, Tuhan ngomong begini, nanti pagi dia akan pulang. Iki pulang dua, saya tanya dua, pulang kemana Tuhan? Pulang ke rumah Bapak atau rumahnya dia? Tuhan ngomong pulang ke rumah Bapak. Saya minta Anda jangan tiru kesalahan saya. Saya masih manusia. Saya berdoa buat dia bukan untuk relax aja, nanti mati kok, bukan gitu. Saya doa untuk supaya sembuh. Sudah tahu saya berdoa ini dengar, ini beda. Saya berdoa bahasa roh lama, tapi sudah mengerti ya. Orang kalau pegang ngerti, ini bahasa rohnya di pelataran atau masuk ruang Maha Kudus. Ada banyak anak Tuhan bahasa roh karena kebiasaan. Not intimate. Nah itu ada orang-orang kumpul sama anak rohani saya juga. Dia lihat saya itu bahasa roh, numpang tangan sama mamanya. Sikir rapaku, pakai soto korawak. Doa boleh, tidak dosa. Tapi kehendak Tuhan yang absolut. Karena dengar ada batasan, kalau Anda ngerti soal syafaat. Syafaat nama asli itu there is no limit, ada batasan. Jadi gini, saya percaya Ausi ngerti lah. Anda kalau berdoa, siapapun Anda doa profetik, apapun, secara tabur minyak, tabur garam, apapun, dengar baik-baik, itu ada limit. Jadi begini, dan saya minta Anda ngerti sedikit. Begitu Anda doa hanya sampai segini. Lihat ya yang penari segini. Urusan segini sampai ke sana urusan Tuhan, bukan kamu, karena kamu bukan Tuhan. Tapi anak Tuhan berpikir dia Tuhan. Nah ini salahnya. Begitu Tuhan jawab beda, dia kecewa. Dan kecewa masuk mana? Neraka pasti. Hanya batasan. There's a border. Jadi ada batasan. Kalau Anda doa, Tuhan 40 hari Anda puasa, there's only this. Anda mau langkah sini tidak bisa. Ini keputusan Tuhan absolut. Anda harus ngerti ini pendoa-pendoa. Jangan maksa Tuhan. Nanti katakan amin. Anda deklarasi, saya lihat begini. Makanya kemarin ada yang salah. Ini orang ini pengusaha masuk di DPR. Ternyata nggak masuk. Kenapa? Karena rekaannya dia sendiri. Karena segini ke sana itu Tuhan, bukan dia. Begitu tidak kepilih, dia kecewa nggak ke gereja akhirnya. Nah terus dia bilang, dari mana kok dilihat penglihatan itu? Karena emosinya, itu beda. Ini kok sampai kemana-mana, gak apa ya Pak Markus? Jadi gini, nyata dulu, tak ajarin. There's a border, jadi dia ada, jadi diajari Tuhan di saya. Ada batas. Saya kasih contoh paling gampang. Abraham, lihat saya ke depan. Abraham doa buat siapa? Sodom, Gomora. Lihat ya. Bukan Sakeus, Abraham. Dia berdoa tawar menawar. Boleh, itu boleh tawar menawar. Saya tahu dia tawar dari sekian. Tuhan bilang begini, kalau yang terakhir berapa orang? 10. Kalau aku mendapati 10 orang berdoa di sana, maka aku akan membatalkan. Keputusan mendatangkan api dan menghancurkan Sodom Gomora bukan Abraham, Tuhan. Dan banyak maka kita tidak paham. Yesus, keputusan Tuhan bukan dia. Kalau dengar ya, kalau Yesus gak disalib dan tidak mati dan bangkit, kita mau ngapain?
Dan banyak anak Tuhan kecewa. Contoh kemarin saya bilang, kamu masuk kuliah bukan Amerika, masuklah ke Australia. Mae mungkin pendoa, tapi bagus Amerika. Amerika kolaps, saya bilang. Nah, banyak anak Tuhan Batak. Kalau Anda Batak, lihat saya ke depan. Batak ini daging, roh ini gak bisa masuk. Ya, contoh paling gampang pasangan. Anak Tuhan tuh kok pasangan peka, itu saya heran. Ini jodohku, ini saya dikasih mimpi. Tapi untuk pengutusan tidak peka, itu kan aneh. Pengutusannya, contoh ya. Yang udah nikah gak usah lagi cari pasangan. Pak, keliru Pak. Enggak. Contoh, ini yang masih muda-muda. Ya, saya dapat dari Tuhan. Ini pasanganku, lihat ya. Ini bedanya. Tapi kalau pengutusan mamanya. Wah, saya nggak dapat. Begitu diutus di tempat lain dia bisa. Jangan ke sana ditengking. Itu namanya ada kedagingan dan ada roh. Kalau Anda lihat ya. Saya seri pengajaran ini, profetik. Dengar. Kalau Anda Batak maumu sendiri, saya kasih tahu. Anda perlu ngerti. Anda hanya sebatas begini. Yang ngurusi hidupmu adalah Allah di atas segala Allah. Dia yang punya nafas itu. Maka saya sering bilang, untuk sing untung anak Tuhan bisa peka. Untuk yang merugikan dagingnya, herannya tidak peka. Itu kan berarti kedagingannya yang harus didengar Tuhan. Makanya Anda harus ngerti, iki ada kuasa apa tidak? Ngerti angkat tangan. Nah ini sama seperti saya doakan mamanya. Saya doa begini bahasa roh. Saya bilang Tuhan, terjadi tawar-menawar. Tuhan ngomong, besok pagi harus pulang. Saya selesai doa, saya keluar kamar rumah sakit itu. Dikejar sama, ini anaknya peka, anak rohani saya peka. Dia bilang gini, Kak maaf ya, tadi doamu itu kok muter pelataran. Kamu betul. Kita harus jujur Ustaz. Saya bilang betul. Kenapa Kak? Mamamu itu besok pagi dipanggil pulang Tuhan. Nangis dia. Saya rela. Nah ini untuk ngomong ini loh. Makanya Alkitab mencatat tanggalkan beban dan dosa itu betul, setuju? Ngerti ya? Supaya engkau ikuti perlombaan yang wajib. Tanggalkan apa? Beban dan dosa. Kalau dosa Anda pasti ngerti, mana yang Tuhan tidak mau, mana yang Tuhan mau. Anda bisa ngerti. Yang kadang-kadang anak Tuhan tidak sadar apa? Tidak tanggalkan beban. Contoh, beban hidupmu. Itu dibawa nggak bisa. Anda nggak bisa perlombaan dengan kuat. Bayar utang. Nggak punya rumah. Dapat jodoh. Pelayanan di mana? Itu beban. Kita mencatat tanggalkan. Itu membuat engkau langsung lempeng dan mengerti apa yang Tuhan mau. Tepuk tangan bagi Yesus, tanggalkan. Kerja di mana, kota mana, nikah sama siapa, mertua gua gimana, itu beban. Dosa jelas Bapak Ibu, jelas Tuhan gak boleh kamu nyuri, Tuhan gak boleh kamu bohong, Tuhan gak mau kamu ngerokok, Tuhan gak mau kamu minum bir, jelas dosa. Tapi beban ini kadang-kadang kita bawa. Nah kok Anda tadi tampilkan kembali ayatnya. Kalau Anda lihat Yesus tuh gini. Doa semua lihat saya. Merebahkan. Ini sudah tahu. Ini pergumulan antara hidup dan mati. Lihat. Merebahkan diri ke tanah dan berdoa. Supaya dengan semua. Sekiranya mungkin. Masih mungkin. Saat itu lalu daripada Yesus. Baca sama-sama sekarang semua yang hadir. 1, 2, 3. Terus. Ayat berikutnya. Ayat 36. 1, 2, 3. Katanya. Ya Aba, ya Bapa. Tidak ada. Terus. Melainkan. Nah ini yang saya katakan kehendak Tuhan absolut. Bisa enggak? Ada doa, ada batas. Makanya saya bilang, syafaat itu namanya batasan sebenarnya, syafaat. Hanya sekian. Selesainya ke sana, Tuhan. Bisa nggak Anda, perhatikan saya, keinginanmu langsung ngomong, bukan kehendakku. Not my will, but your will. Bisa nggak? Kadang-kadang kita kan ngotot, kehendakku harus jadi Tuhan. Utang lunas baru aku melayani.
Tuhan ngomong, kau usah lunas sampai mati. Layani aku, ya apa? Umpama. Melayani apa enggak? Umpama. Cok. Umpama. Nah, Matono, ora usah lunas. Layani aku. Umpama. Kadang-kadang kan kita tadi betul omongannya. Kadang-kadang kenapa? Kadang-kadang kita kan ngomong, gak iso Pak, lunas dulu. Iku lah karepmu. Kadang-kadang anak Tuhan nengking setan ini. Koncing setan. Kenapa? Kamu punya keinginan daging, Lucifer main di situ. Saya udah pernah ngomong, saya pernah ngobrol sama Nabi ya, zaman dulu sekali. Dia dikasih uang 1 koper. Taruh sama dia ngomong sama saya taruh uang itu di mesbah saya. Duit apa dibuka. Lalu perhatikan, begitu dibuka, dia tumpang tangan. Tuhan, terima kasih. Ya pasti terima kasih, kecuali enggak. Terima kasih. Terus dengar ya, dia lakukan, Anda perlu ngerti ya. Dia berdoa dari sini, saya pakai dari sini ke sini. Dia ngomong, oh haleluya. Lagunya zaman dulu. Nah dari sini ke sini nih. Begitu sampai tengah sini, semua perhatikan yang di rumah juga. Sampai tengah sini, ada suara dalam ruang doanya. Uang itu bukan buat kamu. Sak koper loh. Duduk duit monopoli. 1 koper. Dan perhatikan, dia dapat uang ini waktu miskin. Bukan waktu kaya. Waktu lagi butuh. Dia jalan gini. Nyanyi pujian bagimu. Kerajaanmu belum muncul. Setelahnya itu muncul. Sampai tengah sini. Suara itu audible dalam kamar. Ini perhatikan ya. Dia lagi butuh loh ya. Kalau Anda kan orang kaya. Gak butuh. Ya, uang 1 koper. Ya, langsung talit saya dikasih talit ini sama dia, saya pakai untuk berdoa. Ada lagi dari Israel asli juga untuk berdoa di rumah. Beda-beda, 1 kota 1 talit dikasih orang itu. Ya, jadi saya untuk doa dan Tuhan ngomong selubungi mukamu. Nah itu saya ketemu Tuhan. Nah, perhatikan. Pada waktu dari sini sampai sini Tuhan ngomong, dengar. Uang itu bukan buat kamu. Ayo. Bapak Ibu yang terkasih, real pelayanan adalah menjalani hidup dan menang. Saya tahu apa yang dilakukan hamba Tuhan ini. Dia tengking. Kenapa? Karena gak cocok ambil karepe. Betul apa enggak? Langsung ditengking. Refleks. Setan pergi. Loh iya loh. Yang tadinya dia dengar suara Tuhan. Begitu untuk urusan jien. Bukan kehendak. Dia bilang setan pergi. Lalu apa yang dia lakukan? Dari sini balik. Dari tadi kan gini. Karena setan aku usir kok, aku patahkan. Dia tidak mau melihat aku diberkati, roh pendakwa semua diusir. Dia dari sini, balik sini sambil doa lagi. Press dan di press. Sampai tengah sini, suara tetap sama. Bukan buat kamu. Tapi penekanan dari Bapa, saudara, itu bukan lagi enteng. Power itu mendatangkan hidup dan mati itu sebenarnya. Bukan buat kamu. Saudara dengar baik-baik. Dia mulai ngerti bahwa hatinya sudah terganggu. Lalu saya ceritain sama dia. Dia ngomong gini. Lalu dia lihat, dia bilang gini, buat siapa Tuhan? Kalau bukan buat aku. Lalu Tuhan ngomong sama dia, jam 8 malam ada yang datang ke rumahmu. Dan uang 1 koper ini harus kamu kasihkan semua. Iki cawan ini bagi dia loh. Meskipun gak hubungan mati dan hidup. Tapi masalah kerelaan apa yang Tuhan mau. Ngerti angkat tangan. Nah ini yang saya Tuhan sudah ngomong pagi ini di sini. Kerelaan hatimu untuk apa yang Tuhan mau atau apa yang kau mau. Saya ini khotbah gak ada bagus-bagusnya, serem-serem semua. Tapi ini dengar baik-baik. Lalu dia bilang jam 8 malam. Ya ini saudara, ini kehendak. Ini kita perlu lakukan. Dia bilang gini, jam 8 malam ya Tuhan ya. Lebih sedikit bukan daripadamu, kurang sedikit bukan daripadamu. Jadi kurang 1 menit, kurang 1 detik pasti lewat, bukan daripadamu. Itu hamba Tuhan harus begitu. Saya sampai lakukan sekarang begitu. Dan saudara tahu,
Dia tutup itu satu koper, dia nggak tanya perpuluhannya Tuhan, enggak ada. Ditutup. Dia taruh jam, ya itu Tuhan. Makanya kok sama Tuhan jangan coba-coba Anda iseng, minta tanda, dijawab bener modar. Tuhan, aku mati minta tanda Tuhan. Tenane yo tak kei. Enggak Tuhan, ngono kok digawa guyon. Ya, kan? Jam 8 malam, saudara, itu orang ketok pintu rumahnya. 8 malam pas, dia akan lihat. Jam 8 versi dia. Dia lihat, dia berpikir istrinya. Karena kalau istrinya juga uang berdua kan, masuk bisa-bisa. Ya, jam 8 malam. Dibuka saudara, orang lain. Bapak Ibu yang terkasih, ini saya suruh Tuhan ngomong pesan Tuhan. Kehendak Tuhan bukan kehendakmu. Itu yang membuat kita kadang-kadang tidak sampai destiny. Sampai tengah jalan jatuh, sampai tengah jalan berhenti. Kenapa? Bukan kehendak kita yang paling utama, sebenarnya kehendak Tuhan harusnya paling utama. Itu yang namanya percepatan. Yang kedua, pembalikan keadaan. Tepuk tangan bagi Yesus. Kalau Anda ngomong sulit Pak, dari dulu sulit. Jam 8 malam, dia buka pintunya, ada satu orang pria. Saya ingat omongannya. Lagi begitu dibuka langsung kakinya dipeluk sama laki ini. Pak, tolong saya. Dia bilang, aku seru. Oh seru. Saya tuh lihat mukanya, dia kan ngomong sama saya kan face to face. Kayak saya ngomong sama Yesus itu begitu. Aku seru. Saya foto, aku seru. Kalau saya saudara maaf ya, ada daging tak keprok, itu loh jatamu itu. Ambil dan pergilah. Tapi kan saya kasih toh, ya. Kalau saya gini, Yesus. Sama seperti saya nabur mobil, cepetan di Joko, siswi, saya berusaha berubah. Cepat-cepat saya menghilang. Nah itu saya tahu, wah bijak sekali. Diambil, dikasih. Saya ingat perkataannya, dia ngomong gini, ambil. Ngomongnya kenceng, kenapa antara daging dan roh. Nah, kita mencatat seperti Yeskiel. Yeskiel itu waktu ketemu dalam roh Tuhan, jambulnya diangkat, dia ditaruh di tengah. Antara bumi dan tanah, jadi tengah. And he see the vision. Dia lihat soal kekejian dalam bait Allah. Ini jadi khotbahnya kemana-mana ini. Karena saya waktu khotbah ini semua orang dinamakan jimat mendadak untuk dibakar. There's a hole, ada lubang. Yang teman Tuhan ngomong akhir zaman, ada lubang di dalam bait Allah. Saya bilang sama Tuhan, lubang ini pribadi apa semua? Tuhan ngomong semua, baik kegerakan, baik pribadi. Wah, jadi kemana-mana. Maaf ya, enggak. Saya hanya khotbah untuk Taman Getsemani. Dia hamba Tuhan ini ngomong, ambil. Sekarang beliau sudah di sorga. Aku cinta ini ngomong-ngomong nang dukur ini. Begitu diambil, saya ingat perkataan dia. Dia ngomong sama saya begini, kamu tahu hari itu, malam itu, ada 2 tangisan terjadi di rumah. Tak delok muka ini, saya tahu. Yang pertama, tangisan bahagia. Datang kere, pulang kaya. Siapa yang mau angkat tangan? Pak, saya nggak mau kaya Pak, takut jatuh dalam dosa. Ah, bohong lah. Itu Anda pura-pura rohani. Anda kaya kok meninggalkan Tuhan, saya percaya tidak. Mamon harus ditundukkan. Tepuk tangan bagi Yesus. Percaya, katakan amin. 2 tangisan dia bilang. Kamu tahu? 2 tangisan. Saya tahu. Dia bilang. Pertama, tangisan bahagia. Yang kedua, tangisan apa? Salib daging. Dia ngomong ambil, langsung bilang pergi. Maka sampai kalau saya saudara maaf ya, kalau saya tak ambil, tak tekek nang pundai. Cepat mikir. Tak hitung sampai 3 gak mikir. Nanti saya bisa doa seperti ini, bukan kehendakku tapi kehendakmu. Minggir, minggat. Maka saya minta Anda ngerti, semua lihat kuasa doa. Ya Bapa, ya Bapa, ya Aba, ya. Tidak ada yang mustahil bagimu. Ini kuasa doa. Ambillah, ini karena doa. Cawan ini daripadaku. Ingat ya, doa itu dialek. Ngerti, angkat tangan. Berbicara 2 arah.
kehendakmu ajukan ke Tuhan. Tetapi janganlah apa yang aku kehendaki, melainkan apa yang kau kehendaki. Sekarang saya minta jemaat baca sama-sama sekali lagi. Ya Aba, ya Bapa. 1, 2, 3. Terus. Nah, terus. Ya. Melainkan. Jadi kita ngerti gak ada yang mustahil bagi Tuhan. Tapi jawaban tergantung Tuhan. Katakan. Tuhan, rumah ini mau disita Tuhan. Aku tahu gak ada yang mustahil. Tapi kita bisa, aku tangkengin. Tapi mas rumahmu disita, bukan kehendakku. Kehendakmu. Berarti kok rumahku disita, aku mau dapat rumah yang lebih besar. Tepuk tangan bagi itu. Harus begitu levelnya. Pak, tidak disita terus Pak. Ya kurang ajar, gak mungkin. Kalau Anda, terima kasih Tuhan, istriku disita, gantiannya ajar kan. Anda di dalam Yesus saja ke depan. Di dalam Yesus, kalau sesuatu yang buruk terjadi sebelum sudah tahu, doa. Doa, Anda pakai talit, Anda banner, Anda doa. Tapi sekali lagi ada border, ada batasan. Karena batasan ini menunjukkan engkau tidak punya wewenang untuk keputusan Tuhan. Ngerti yang kata? Bukan kehendak. Karena saya pernah ada seorang itu punya utang. Pagi sekali dia telepon sama saya, saudara. Jadi suami istri ini punya utang bisnis. Itu marinir kepung rumah. Dan dia bilang, Pak Yer tolong doa, ini kami mau didobrak. Saya bilang panggil polisi. Ini marinir Pak. Saya bilang gini, doa. Istrinya, saudara, saya tahu istrinya tuh istilahnya penampilannya kota sekali, saudara, wangi dan sebagainya, saya nggak tahu itu. Dia masak air panas, saya bilang ngapain lu masak air panas? Mau siram. Kalau dia dobrak kami siram air panas, saya bilang jangan pakai cara fisik. Doa Pak, doa sekarang, saya bilang. Saya bilang Tuhan, segala penyekatan, segala apapun yang najis, segala sesuatu yang jahat, kami tolak. Doa, semua perhatikan baik-baik, kami tolak. Setelah doa, saudara, mendadak di luar itu karena dobrak-dobrak berhenti semua. Saudara, apa yang terjadi? Itu marinir banyak gitu, pergi. Tepuk tangan bagi pergi. Jangan engkau panik waktu engkau mengalami masalah. Doa seperti Yesus. Ngerti, katakan amin. Tuhan, aku tahu besok aku mau diusir keluar, tapi bukan kehendakku, kehendakmu. Anda harus ngerti ini, limit daripada apa yang fisik dan roh. Lanjut ayat berikutnya. Semua baca sama-sama. 1, 2, 3. Terus serempak. Nah, Simon. Ini yang bernama Simon hari ini apes. Perhatikan, ia berkata kepada Petrus, Simon, sedang tidurkan kau. Perhatikan ini yang terus kita pakai. Tidakkah engkau sanggup berjaga-jaga berapa? 1 jam. Nah, doamu berapa lama? Maaf ya, saya bukan apa. Ini khotbah saya begini, nggak, tenang aja, aman. How long you pray? Pak, saya 1 jam nyambi mangan, nyambal makan mie, nyambel iki. 1 jam Pak, nyambi ini, doa lagi Pak. Fokus untuk dengan Tuhan. Ini makanya sampai sekarang ini dipakai untuk orang-orang untuk intimate dengan Tuhan. Waktu-waktu ini adalah jahat. Orang untuk berjaga-jaga 1 jam, saudara. Itu susah. Betul apa tidak? Dulu ada hamba Tuhan, dengar baik. Dia dipakai untuk karunia kesembuhan. Orangnya sangat sederhana. Naiknya Vespa, orang made in Indonesia. Kalau doa, saudara, Anda boleh tiru, boleh enggak, terserah. Kalau enggak tiru ya enggak apa-apa. Dia kalau doa itu kunci di kamar, dikunci dari dalam, kunci dibuang keluar. Luar biasa, saudara. Dia kalau mau KKR nih, ya, masuk, dikunci, istrinya udah ngerti. Bojoku malbu apa doa ini, saya ngerti. Jadi dibuang. Karena dia tahu, dia nggak mau keluar. Sampai Anda mau tiru silakan saja. Tapi ya pokoknya siap-siap aja nanti dobrak apa pokoknya itu. Dan dia kok setiap ibadah, saudara, itu api Tuhan turun. Orang sembuh. Sampai dia satu desa, saya lupa di Blitar apa di mana, mau KKR. Polisi itu protes dia. Dia bilang, Pak jangan KKR. Ini orang pada bertobat ikut Yesus. Kamu berhenti. Lalu dia bilang, ini saya suka orang seperti ini. Dia ngomong gini aja Pak. Saya akan berhenti untuk khotbah, ya, saya akan berhenti. Tapi gini aja, buktikan kalau kuasa Tuhan itu ada.
Caranya gimana? Gini aja Pak, Bapak tembak kaki saya. Kalau meletus, ya wis, saya berhenti. Tapi kalau nggak meletus, kakimu yang tak tembak. Ini hamba Tuhan, setuju kata. Jadi kalau kamu diapa-apain, kamu ngomong gini Pak, kaplok-kaplokan. Nek mama ini kena, kok tak tunjuk mama. Kan lumayan kena banner itu tadi cerau. Berani, kenapa orang itu bisa berani? Have a power. Karena punya kuasa, dia wibawa Allah ada pada dia. Nah banyak Tuhan sekarang peragu. Kenapa Pak saya jadi ragu memutuskan ini, ragu melangkah ke sini? Kenapa? Jubah kewibawamu nggak ada. Intimu sudah mulai berkurang. Anda mau ngomong sesuatu, skat di atas. Sudah tahu, percaya saya, polisi tidak jadi nembak. Dan silakan KKR. Sudah tahu hamba Tuhan ini akhirnya meninggalkan Tuhan. Kenapa? Ini sebetulnya Anda harus kuat dalam Tuhan. Ya, jangan sampai melakukan. Karena semua dengar semua baik-baik. Karena dia bilang begini, saya pelayanan KKR mana-mana orang sembuh. Pertama, motornya tetap Vespa. Anda mungkin ngomong, oh gitu aja Pak. Anda jangan ngomong. Istrinya mulai ngomel. Kita menobatkan orang, sedangkan kita masih miskin. Toronto Blessing. Wis ini kemana? Maaf ya Pak Markus ya. Saya sore ada Zoom juga. Toronto Blessing. Kenapa akhirnya banyak orang meninggalkan dan sudah tidak mau ngeroh? Karena mereka ukur sama apa yang fisik. Kami mabuk dalam roh. Kami orang sampai ke Toronto Blessing. Toronto di mana? Kanada. Orang ke sana untuk lihat gerejanya, untuk mengalami impartasi. Tapi hidup mereka tidak berubah terus. Akhirnya ngomong mandek, cukup. Cukup. Sehingga urapan seperti tadi minyak itu saya lihat, ingat saya, oh ya, minyak ini berkurang. Hidup cuma sekali dan akan dihakimi. Angkat-angkat. Dan Allah yang kita sembah tidak pernah miskin. Dia tahu kapan memberkati engkau, tapi dia juga tahu bejanamu ini layak diberkati apa enggak. Dan dia hamba Tuhan Indonesia ini. Wong Jawa sebenarnya saya. Stop. Saya tidak mau percaya Yesus lagi. Itu saya dengar, saya bilang, mateng. Sejak itu saudara, itu urapannya. Iskon. Sudah meninggal juga. Tapi terakhir dia ngomong, saya percaya Tuhan adalah Allah. Sudah tahu? 1 jam. Ini sebenarnya membuat rohmu kuat. Mengalahkan dagingmu. Tepuk tangan bagi Yesus. Anda kalau belajar ke depan, Anda kalau melatih ini akan seperti ketagihan. Kenapa? Roh Allah itu seperti nagih, seperti gini. Seperti membuat engkau haus akan Tuhan. Tapi kalau Anda ngomong, Pak saya sudah tidak bisa 1 jam, saya paksa cuman mentok Pak 15 menit, hati-hati. Pak saya mentok ini Pak, mentok ya. Itu ambil anggop-anggop berapa kali Pak? Anggop-anggop setengah jam Pak. Itu sudah saya haleluya Pak. Nah, hati-hati. Yesus ngomong, Simon, tidak sanggup engkau berjaga-jaga 1 jam. Kenapa? Saya kasih tahu alasannya. Karena Simon bukan yang dipaku. Yesus yang dipaku. Kalau dia diancam, kamu tak salib. Nyangkal pasti. Ini firman saya percaya. Saya percaya ngomong, Tuhan ini firman kebangkitan. Toh. Sebenarnya kita kan, masa gini, kita mengucap syukur. Yesus gini. Tuhan ngomong, nanti khotbah Getsemani. Loh kira, haleluya. Saya tuh rasanya pada saya tadi itu nyembah. Tadi pagi sampai jam 3. Di kamar tuh loncat-loncat dan sebagainya. Nyembah saya itu macam-macam. Saya bilang, besok khotbah Tuhan ngomong tenang, santai wae. Dengar, kalau kita 1 jam susah. Handphonemu jangan dibuang, matikan dulu. Kadang-kadang kita doa, maaf ya Bapak Ibu semua yang di sini sebelah sini wakil. Terima kasih. Oh Yehova. Pendamaian. Oh haleluya. Kau ini mati no handphone.
Ayo mangan. Ya, ambil Tuhan sih. Nah itu bagus. Kalau perlu ancam yang ngajak. Ya disamper petir kon nang jowo tenang. Langsung dia bilang, saya tidak mau ngajak kau makan. Bagus. 1 jam. Makanya saya ajari kalau Anda 1 jam ini dupa yang harus. Maaf ya, saya ngajari satu hal yang simpel sebetulnya. Yang kadang-kadang kita ngomong, semua dicek dulu supaya hatimu tidak ke sana. Contoh kompor, listrik, kamu cek supaya hatimu tidak ke sana. Kalau ada pembantu nggak apa, tapi kalau kamu maaf ya, kayak kita tanpa pembantu ini, cek semua supaya Anda fokus. Katakan fokus. Kurang keras. Jangan kasih waker nang ngarepmu. 1 jam. Jangan-jangan ada yang lakukan. Kok gak muni-muni waker sama malaikat Tuhan ditahan. Karena ngerti watakmu. Ngerti, katakan amin. Yesus baik, tepuk tangan bagi Yesus. Oh, saya ini khotbah begini ini agak deg-degan. Dan Yesus berkata kepada Petrus, Simon, sedang tidurkah engkau? Tidakkah engkau sanggup? Semua tulis supaya Anda ngerti. Berjaga-jaga 1 jam. Lanjutnya ayat yang berikutnya. Berjaga-jagalah, semua baca sama-sama. Ini firman yang sering kita baca, tapi kadang-kadang kita meremehkan. Semua baca serempak ya, dan minta pengertian dari Roh Kudus. 1, 2, 3. Berjaga-jagalah. Terus baca yang keras. Roh. Cukup, perhatikan. Berjaga-jagalah dan berdoalah. Supaya kamu, nah ini pentingnya kok udah. Jangan jatuh ke dalam apa? Pencobaan Bapak Ibu. Anakmu pun harus belajar berdoa 1 jam. Supaya apa? Keputusan yang dia ambil tidak membuat dia ceroboh. Ngerti angkat tangan. Pendoa, penari, profetik. Ini firman yang saya minta Anda ngerti. Berjaga-jagalah dan berdoalah. Supaya kamu jangan jatuh ke dalam apa? Pencobaan. Roh, dengar semua. Memang penurut. Jadi Anda ngerti ini Tuhan gak mau. Tapi daging apa? Lemah. Kalau Anda ngomong, Pak ini berlaku buat jemaat atau buat orang. Justru ini berlaku bagi orang yang senior dalam roh. Orang pelayanan. Orang yang ngomong ngerti semua. Ini berlaku bagimu. Kenapa? Semakin banyak mengerti, semakin banyak dituntut. Betul apa tidak? Berjaga-jaga dan berdoalah. Supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Yes, Lord. Roh memang penurut. Tapi daging lemah. Makanya kalau lihat saya ke depan, kalau Anda intim sama Tuhan, lihat saya sebenarnya ngerti. Apapun orang rancangkan kecelakaan, kamu tidak akan jatuh. Kita angkat tangan. Kenapa? Roh penurut, daging lemah. Ayat berikut saya baca, saya mau tutup. Lalu Yesus pergi lagi dan mengucapkan doa yang itu juga. Semua baca sama-sama. 1, 2, 3, serempak. Ayat 40. Ya, 1, 2, 3 semua. Kembali. Sedang apa? Tidur. Kalau dibangunkan, gak usah jawab. Bangun Simon. Tetap tidur. Jadi saya kasih tahu saran nih. Kalau Anda ngajak orang, dibangunkan tidur lagi. Biar Noah, setuju angkat tangan. Kalau harus tegur, tetap dia tidur atau tetap dia cerewet ngomong sendiri. Jarno, cukup. Saya nggak mau membocorkan urapan saya, ngerti angkat tangan. Karena pernah terjadi ya, bukan di sini kok, di satu persekutuan itu altar call nih, yang satunya nari. Waktu belum dijamah tuh, nari begini, tutup mata, tutup mata. Tangannya gini, maaf ya, tangannya ini ngampleng sebelah. Kan orang maju ke depan. Antri banyak gitu. Saya kan pembicara. Tangannya gini tau. Sikir apa kurang. Ngampleng. Ngampleng kan bukan pakai ini saudara. Ini. Kok pakai ini saya heran. Sikir apa. Jadi bukan langsung gini. Ngambil tenaga gini. Kan kalau gini toh. Gini. Wow, depan saya persis. Yang dikampleng kan prasra, gitu kan tambah gini. Sikap, pas gini. Langsung, aduh.
Dan hebatnya dia habis ngapleng, pamit pulang, makasih. Yang dikapleng, dolek pulang. Anda mungkin perlu tiru nggak apa-apa, nggak apa-apa. Kenapa? Karena ternyata waktu khotbah dia cerewet aja sing dikaplok ini. Ngomong blonjoan, ngomong tagihan, ngomong grojek, ngomong caranya tadi pura-pura nari profetik. Lo kok nggak percaya ini penari praktek noy. Tapi dengar baik-baik, saya nggak bohong. Di depan saya langsung, maaf, begitu dia tempeleng begini, saya langsung pegang tangan, stop. Ini nari bukan dari Tuhan jelas, bukan. Langsung pamit. Ya Pak, makasih Pak. Saya sebelah. Nah ini saya ngerti. Lalu ketika kembali pulang mendapati mereka sedang tidur. Sebab mata mereka sudah berat dan mereka tidak tahu jawab apa yang harus mereka berikan kepada Yesus. Jadi kok dibangunkan ya percuma. Anda negur orang berkali-kali, memang belum waktunya. Dia memang begitu, jangan bocorkan hatimu untuk dia. Nanti malah Anda kesedot, Anda malah bocorkan urapan di dalam dirimu. Ngerti katakan? Ada amin? Ya, lanjut, kita mau tutup. Kemudian dia kembali ketiga kalinya dan berkata kepada mereka, tidurlah sekarang dan istirahatlah. Cukuplah, saatnya sudah tiba, lihat anak manusia apa? Saya minta terakhir sebelum saya tutup. Bayangkan, perhatikan baik-baik. Yes Lord. Kalau itu Anda, kamu berdoa minta Tuhan cawan ini Tuhan. Kok bisa? Tapi kok bukan kehendakku tapi kehendakmu. Begitu Anda amin, yang nonton juga. Orang yang mau bunuh kamu tetap datang. Anda harus bayangkan situasi itu. Yang lainnya akhirnya ada yang motong telinga. Makanya kalau engkau doa jarang saudara, itu biasanya emosi lebih tinggi, betul apa enggak? Anda sih enggak ngamuan tapi ngambekan sama aja sebetulnya. Itu sama aja buah daripada emosi. Saya enggak ngamuan kok Pak, cuman saya cemberut kok Pak. Ya sama. Ngerti ya, madep tembok gini dewe. Ada hamba Tuhan tuh maaf ya. Itu memang disikat banyak hal karena dia dosa nih. Nyembahnya maaf ya, di sini nggak ada, itu khusus. Nyembahnya saudara nggak mau madep orang-orang. Bukan karena dia merasa holy, karena malas lihat muka mereka. Dan ini yang terjadi, dengar baik-baik saudara. Kalau Anda ngerti ya, karena tiba-tiba waktu diserahkan, salah satunya potong telinga. Kalau engkau tidak dalam urapan Tuhan, daging lemah. Ngerti katakan amin? Daging lemah. Keputusanmu yang kamu lakukan bukan keputusan Roh Kudus, itu yang membuat Anda muter padang gurun. Kalau Anda dengan pimpinan Tuhan, meskipun itu sakit bagi kamu, kalau itu dari Tuhan, itu membuat kamu masuk dalam percepatan. Siapa yang mau angkat tangan dulu? Tinggi-tinggi semua, lihat, jangan buru-buru turun, supaya ada saksi. Amin. Terjadilah. Kelihatan terjadi. Nanti Pak Ger kok sakit atau Pak Markus, aduh loro. Cari ini pengen tersalib, ya salib. Tapi ujungnya kemuliaan Tuhan. Siapa yang mau tadi? Ini serius nih. Ini tantangan altar call. Ngerti katakan amin? Tepuk tangan bagi Roh Kudus. Makanya saya minta Anda bayangkan, Anda pelayan Tuhan seperti saya juga pelayan Tuhan begini. Tahu-tahu hari ini jam ini ada orang mau bunuh kamu. Begitu Anda berdoa Tuhan, kalau memang aku mati, bukan kehendakku, tapi kehendakmu. Lalu Anda duduk sini sambil minum apa ini, minuman air putih, aqua semua, sambil pasrah ini, Anda datang. Mati loh, dan memang mati. Yesus gak, lihat nih, Yesus itu gak dibawa malaikat langsung hilang, enggak. Memang harus disalib, coba Anda bisa bayangkan. Anda duduk gini, penagih hutang datang. Bukan kehendakku, kehendakmu. Ini anjani digepui ya wis Tuhan. Anda bisa bayangkan itu. Jadi saya minta Anda ngerti sikon dalam roh dan fisik. Dan memang disalib. Tapi Yesus bangkit lah kamu. Ya Yesus sih bangkit disalib 3 hari. Saya dikirimi ada, maaf ya, ada terakhir itu guyon itu. Ada orang mengaku Yesus di Afrika itu apa di mana? Orang-orang itu iseng. Kalau kamu Yesus, karena dia lari ke kantor polisi, saudara, mau disalib.
Ini misionaris, aku, Yesus dalamku. Dipukul orang, Yesus kan gak pernah balas, dia balas. Makanya kalau Anda, dan dia lari ke kantor polisi, kenapa? Karena orang-orang satu desa itu mau nyalip dia. Membuktikan kalau engkau Yesus 3 hari bangkit. Yesus bangkit, dia mati. Makanya dalam nama Yesus dengar ya, ini terjadi. Kalau Anda ngomong Tuhan, dia tangan begini, cukuplah saatnya sudah tiba, lihat anak manusia diserahkan ke tangan orang-orang berdosa. Anda bayangkan sekali lagi kalau Anda di posisi ini. Makanya doa itu sangat penting. Kita katakan. Kenapa? Daging dan roh. Contoh perusahaanmu tahu mau diambil. Anda batak-batak kan tidak bisa kehendak Tuhan jadi. Ambilin. Makanya dalam Yesus terakhir sebelum saya tutup. Anda harus ngerti pergumulan Yesus di level ini. Ada amin? Kita akan ngomong, yang penting Pak, saya udah tebus, amin. Amin. Tapi Anda harus ngerti saudara, nanti karena antikris sudah masuk. Dan saya pernah dikasih tahu Tuhan dulu sekali. Saya lihat penglihatannya memang tidak saya sukai. Kenapa? Orang-orang itu dikejar untuk dibunuh. Karena Yesus, karena firman Tuhan. Kalau itu maaf saudara, kalau kita belum terangkat, kita kan doanya minta apa? Pengangkatan. Saya sama saudara, pengangkatan. Dan memang banyak penglihatan saya terangkat, tapi kan terserah Tuhan juga, saya percaya itu. Tapi kalau itu belum terjadi, lalu kamu dikejar-kejar antara nyawamu mau dibunuh. Itu orang sama saya, Pak saya Anda lihat itu, ini pertanyaannya konyol, kuku dicabut, kaki dipotong. Saya bilang lebih daripada itu. Anda harus berdoa. Anda berdoa, Tuhan. Kalau ini terjadi, doa saya cuma simpel. Ngomongnya, minta tidak sakit. Ngerti? Tidak rasa sakit. Dicabut, geli. Bisa gak? Yang nyabut bingung. Loh, kan kok gak tidak. Mana cabut mana? Oh asik. Bisa? Bisa. Tapi kok Tuhan ngomong, gak usah dicabut kamu ngalami sakit. Dengar semua hamba-hamba Tuhan yang datang. Jangan sok superhero ya. Anda harus nanti ngerti ya, waktu itu dihadapkan sama engkau. Yesus ngajari kita di detik-detik terakhir. Dia doa, bukan kehendakku tapi kehendakmu. Pasrah, disalib, dipaku, tusuk. Yesus itu penguasaan dirinya tinggi loh, ngerti angkat tangan? Penguasaan dirinya tinggi. Kenapa? Andai kan maaf ya, Yesus disalib, loro, kurang ajar, itu penguasaan diri. Maaf ya, lihat saya teman. Saya aja kena paku, haleluya. Contohnya. Dipaku ini. Yesus bisa ngomong, oh sakit kan. Malaikat, habis. Penguasaan dia, coba Anda bisa bayangkan. Ini sedikit guyonan ya. Yesus kok nggak bisa menguasai diri, turun dari atas, salib itu ngawang ini. Habis kan, bubar. Nah, Yesus itu bisa menguasai diri sampai kehendak Tuhan jadi. Siapa yang mau angkat tangan? Nah, anak Tuhan tidak bisa menguasai diri. Ya apa ora? Yesus namanya ngamuk, maaf ya. Disalib dari atas tidak turun. Pakai jurus Jet Li mungkin. Isok jurus, aku Jet Li. Teret, nggak tahu ya. Habis. Tapi ingat, untuk menggenapi destiny Tuhan. Semua dengar semua. Kuasai diri. Kuasai dirimu. Ngerti angkat tangan. Dia doa, kenapa? Supaya dagingnya dikalahkan. Tepuk tangan bagi Yesus. Makanya saya minta Anda ngerti. Kalau Anda dalam posisi sulit, saya suruh Tuhan ngomong pesan ini. Lari berdoa. Anda ngomong, Pak saya dalam keadaan genting, dimanapun saya seperti saya. Kok dimanapun saya perjalanan. Saya pakai doa. Ada yang ngomong, Pak Yer, Anda kalau mau intim, maaf ya, saya habis datang ke kota untuk khotbah. Dulu ya, Anda mau kalau ambil waktu doa. Saya bilang, no, saya nggak usah doa, saya pengen minum kopi. Loh, gak doa tak? Di jalan saya ada doa, itu bedanya. Oh gitu Pak ya, saya nggak mau kelihatan kamu ini, kelihatan doa. No. Di jalan pun saya doa, kecuali Tuhan ngomong doa lagi, saya doa. Waktu itu penting. Cari Tuhan. Karena banyak orang-orang katanya galak, tapi rohnya kosong.
Dalam Yesus you must have a power dari surga. Ngerti, katakan amin. Ada amin? Saya minta Anda paham. Yesus pun disalib. Kalau Anda disalib daging biasa. Disalib egomu biasa. Ampuni. Tepuk tangan bagi saya, ampuni. Tuhan disalib harus bereskan hidupmu. Amin.